Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irfani dalam channel YouTube saya di Irfan Geo. Kali ini kita akan membahas tentang materi tenaga endogen bagian 1 dalam geografi kelas 10. Langsung saja, tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi dan bersifat membangun, ya. Sifat dari tenaga endogen ini membuat bumi itu tidak rata, ya. Munculnya adanya pegunungan, ada lembah dan dataran-dataran yang tidak rata ini tidak lain karena adanya tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri bisa diilustrasikan dalam gambar berikut. Ya, aktivitas di dalam bumi ini sangat bervariasi banget, adanya gerak konveksi yang berada di lapisan astenosfer yang menyebabkan adanya pergerakan lempeng tektonik yang menjadi salah satu ruh dari tenaga endogen itu sendiri. Dalam materi kita kali ini, tenaga endogen kita bagi menjadi 3, yaitu adalah tektonisme, kemudian seisme, dan vulkanisme. Namun dalam materi pembelajaran video kali ini kita akan membahas hanya 2 dahulu, yaitu tentang tektonisme dan seisme. Kemudian untuk yang vulkanisme dan dampak dari tenaga endogen terhadap kehidupan manusia nanti insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang tektonisme, penjelasan dan dampaknya. Tektonisme itu sendiri merupakan proses yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk permukaan bumi. Ya, kalau gambarnya semacam ini, ya. Seperti yang kita sudah pernah pelajari di materi selanjutnya, bahwa pergerakan lempeng tektonik ini ada 3 jenis, yaitu transform, yaitu pergerakan yang saling bergesekan atau berselisipan. Kemudian yang kedua adalah divergen, yaitu pergerakan yang saling menjauhi, lempeng tektonik yang saling menjauhi seperti pada gambar yang saya lingkari pada menggunakan kursor ini. Kemudian yang ketiga adalah konvergen, ini adalah tumbukan dan ini yang paling banyak terdapat di Indonesia. Selanjutnya, jenis tektonisme itu ada berdasarkan kecepatan gerak lurus dan luas daerah yang terkena dampak tektonisme. Jadi cepat atau lambatnya sebuah pergerakan ini kita menggunakan satuan geologi, ya, berbeda dengan satuan waktu yang biasanya. Otomatis menggunakan satuan geologi yang lebih lambat dibanding dengan satuan waktu yang seperti biasanya, serta luas daerah yang terkena dampaknya. Langsung saja, ada 2 jenis, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik sendiri itu adalah gerakan yang mengakibatkan turun atau naiknya lapisan kulit bumi secara lambat dan mempunyai area dampak yang luas. Skalanya bisa satu benua atau satu pulau yang sangat besar. Kalau yang orogenetik ini adalah gerakan yang mengakibatkan turun atau naiknya lapisan kulit bumi, dan bergerak ini relatif lebih cepat dan mempunyai area yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan gerak epirogenetik. Untuk epirogenetik sendiri ada 2 jenis, yaitu adalah epirogenetik negatif dan epirogenetik positif. Untuk orogenetik ini ada 2 jenis juga, yaitu lipatan dan patahan, yang akan kita jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, epirogenetik negatif. Secara umum penjelasannya seperti gambar berikut, ya. Jadi pergerakan sebuah daratan yang naik ke atas sehingga menyebabkan seolah-olah permukaan lautnya itu turun. Jadi seperti gambar yang sebelah sisi kiri ini, ya, awalnya daratannya ini lebih dekat, ya, rumah ini dan pepohonan ini lebih dekat dengan laut. Namun dalam skala waktu yang cukup lama, daratannya ini akan naik ke atas, berangsur-angsur naik ke atas sehingga seolah-olah itu lautnya turun. Ini penjelasan dari epirogenetik negatif. Kemudian untuk yang epirogenetik positif, ini kebalikannya. Ya, awal mula ini ada sebuah dermaga atau bangunan di dekat laut. Awalnya ini, ya, setara dengan daratan, kemudian lautnya ada di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan laut ini, pantai ini maksud saya. Kemudian karena ada gerakan epirogenetik positif yang terjadi cukup lama,
seolah-olah lautnya ini naik padahal daratannya itu yang turun. Jadi penjelasan semacam ini. Ini kebalikan dari epirogenetik negatif yang sebelumnya. Selanjutnya untuk gerakan lempeng tektonik yang kedua itu adalah gerakan orogenetik yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama lipatan atau fold. Ya, terjadi karena adanya tenaga endogen yang bekerja pada satu garis dalam lapisan sedimen dengan tekanan tangensial atau horizontal. Lebih jelasnya seperti gambar berikut ya. Jadi awal mula sebuah permukaan bumi ini bersifat datar semacam ini ya. Datar semacam ini karena ada tekanan dari kedua sisi atau dari beberapa sisi sehingga menyebabkan terjadi sebuah lipatan. Ya, lipatan yang awalnya ini datar berubah menjadi sebuah lipatan seperti pada gambar. Bagian lipatan yang di puncak seperti gunung ini disebut adalah antiklinal. Ya, kemudian bagian lipatan yang seperti lembah di bagian yang saya berikan tanda di kursor ini disebut adalah sinklinal. Ya, selanjutnya lipatan ini ada beberapa jenisnya seperti pada gambar, ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Semua jenis lipatan ini bisa terjadi tergantung pada karakteristik tanah dan batuan yang ada di daerah tersebut serta tenaga tekanan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, jenis tenaga orogenetik yang kedua itu adalah patahan atau sesar atau fault. Merupakan kulit bumi yang patah atau retak karena adanya pengaruh tenaga horizontal atau vertikal pada kulit bumi. Bentuknya seperti gambar berikut. Ada dua bagian, yaitu graben yang merupakan bagian permukaan bumi yang turun ke bawah, sedangkan horst ini bagian permukaan bumi yang berada di posisi atas. Atau bentuk lain dari patahan itu adalah seperti gambar selanjutnya, ini disebut fault karena terjadi pergeseran. Bentuk lain dari patahan itu ada 3 jenis, yaitu dekstral yang merupakan pergeseran permukaan bumi yang ke arah kanan, kemudian sinistral pergeseran permukaan bumi yang ke arah kiri, dan yang ketiga adalah flexure, yaitu pergeseran permukaan bumi yang berbentuk seperti tangga seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, tenaga endogen yang kedua adalah seisme. Nama lain seisme yaitu adalah gempa. Merupakan suatu getaran asli yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan bumi. Ilustrasinya sebagai berikut. Ada sebuah lempengan permukaan bumi yang terjadi sebuah getaran yang bersumber dari bagian yang ada di bawah permukaan bumi. Kita sebut adalah epicentrum. Merupakan titik pusat gempa yang terdapat pada bagian dalam bumi. Selanjutnya, bagian atau lokasi yang tegak lurus, lokasi permukaan bumi yang tegak lurus dengan epicentrum, itu namanya adalah epicentrum. Merupakan lokasi di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Nah, kemudian berdasarkan dari kedalaman hipocentrum ini, kita bisa bedakan dari beberapa jenis gempa, yaitu pertama gempa dalam, yaitu hipocentrum yang lebih dari 300 km. Kemudian gempa menengah, yaitu hipocentrum antara 60 sampai 300 km. Yang terakhir adalah gempa dangkal, yaitu hipocentrumnya kurang dari 60 km. Jenis gempa yang lainnya berdasarkan tenaga penyebabnya, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah gempa tektonik, yang kedua adalah gempa vulkanik, yang ketiga adalah gempa runtuhan, dan yang keempat adalah gempa tumbukan. Yang pertama, gempa tektonik merupakan jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Ilustrasinya semacam ini. Jadi pada suatu
pergerakan lempeng ini, karena lempeng ini seperti pada penjelasan sebelumnya ini selalu bergerak, bisa dilihatkan ya. Jadi pergerakan ini seperti mengumpulkan sebuah tenaga. Nah, lama-kelamaan tenaga ini akan berkumpul dan akan melepaskan getaran yang terjadi tumbukan antara dua lempeng yang ada di dalam ilustrasi ini, dan pelepasan getaran itu akan menimbulkan sebuah getaran dari dalam permukaan bumi, dari dalam bumi maksud saya, sehingga akan menyebabkan getaran dan berdampak di atas permukaan bumi seperti pada gambar. Jenis gempa ini merupakan jenis gempa yang paling sering terjadi di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat pada peta tektonisme Indonesia. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa Indonesia itu terletak pada 3 lempeng dunia yang sampai sekarang itu masih bergerak dengan aktif, yaitu lempeng Australia yang sebelah utara sini, kemudian lempeng Eurasia yang merupakan lempeng pembentuk benua Eropa dan Asia, kemudian yang terakhir adalah lempeng Pasifik yang merupakan lempeng pembentuk Samudra Pasifik. Lempeng-lempeng ini bergerak sesuai dengan arah pergerakan yang ada dalam peta ini. Ya, maka dari itu kita bisa melihat bahwa pertemuan ketiga lempeng ini, kalau di Samudra Hindia ini ada 2 lempeng yang bertemu, yaitu Australia dan Eurasia, sehingga kita bisa melihat sering kali terjadinya gempa bumi di sekitaran pertemuan 2 lempeng ini, termasuk di Sulawesi dan Sulawesi dan Maluku ini. Nah, ini seringkali terjadi banyaknya terjadi gempa serta terjadi banyaknya patahan-patahan di Maluku ini. Selanjutnya, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api itu meletus. Simulasinya atau ilustrasinya semacam ini ya. Jadi ini adalah gunung. Ya, di dalam gunung ini ada sebuah kumpulan magma. Karena magma ini bersifat panas dan menekan ke atas gunung atau menuju di jalur gunung ini sampai di kawasan kawah atau kaldera ini. Jadi tekanan magma ini menimbulkan getaran di dalam gunung itu sendiri, dan getaran ini akan merambat sampai ke permukaan bumi di sekitaran gunung api ini. Biasanya gunung api yang mempunyai aktivitas vulkanik ini, jika adanya gempa vulkanik, dapat digunakan sebagai penanda naiknya aktivitas vulkanik sebuah gunung api, sehingga nanti bisa ditentukan tentang klasifikasi beberapa jenis status gunung api itu sendiri. Nah, selanjutnya ini saya tunjukkan tentang peta persebaran gunung api di Indonesia. Menurut BNPB sendiri, Indonesia itu terdapat 127 gunung api yang sampai sekarang ini masih aktif dan siap mengeluarkan lavanya atau menjadi aktif kembali. Kalau kita juga bisa amati, persebaran gunung api aktif ini juga seirama dengan jalur pertemuan lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Selanjutnya, gempa runtuhan merupakan gempa bumi yang disebabkan karena runtuhnya suatu objek. Misal kita ambil sebuah kasus, yaitu tanah longsor. Ya, tanah longsor ini, kalau dari gambar berikut ini akan menimbulkan sebuah longsoran tanah ataupun batuan. Kemudian longsoran tanah atau batuan itu juga akan menimbulkan sebuah getaran. Nah, itu termasuk juga diklasifikasikan menjadi gempa, yaitu gempa runtuhan. Dampaknya akan cukup membahayakan bagi masyarakat yang terkena dampak, yaitu hancurnya pemukiman yang ada di area longsoran itu sendiri. Ini juga bisa digunakan sebagai penanda bahwa akan terjadi longsor jika masyarakat mendengarkan ada suara gemuruh, maka diharapkan
harus segera mengevakuasi diri sendiri. Namun waktunya itu sangat singkat sekali. Mitigasinya seharusnya kita sudah bisa mengetahui tanda-tanda tanah itu atau lereng itu akan longsor apa enggak dengan tanda-tanda beberapa getaran ataupun beberapa retakan maksud saya yang ada di daerah lereng itu sendiri. Yang keempat, gempa tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Nah, jadi ilustrasinya adalah banyak sekali meteor atau asteroid yang ada di luar angkasa dan ini akan menembus ke bumi dan nanti dampaknya akan berubah semacam kawah meteor semacam ini. Ya, kita harap tidak terjadi ya. Kalau kawah atau asteroidnya itu kecil mungkin dampaknya tidak sebesar ini. Tapi kalau kita bisa membayangkan bahwa asteroidnya atau meteor ini sebesar kawah yang dihasilkan ini berada di tengah pemukiman, maka dampaknya akan sangat merusak sekali bagi manusia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk penggalan pertama tenaga endogen, yaitu tentang tektonisme dan seisme. Untuk materi vulkanisme dan dampak tenaga endogen terhadap kehidupan manusia akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.